Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Vidya Maharani dari kelas 10F absen 03. Di pembahasan kali ini, saya ingin membahas tentang menghindari marah atau gadap, membiasakan kontrol diri, dan berani membela kebenaran. Yang pertama, definisi kekuatan dalam Islam. Menurut Islam, orang yang kuat bukan hanya yang berbadan besar, tetapi yang mampu menahan amarahnya. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kekuatan sejati adalah ketika seseorang dapat mengendalikan diri, terutama saat marah. Yang kedua, marah atau gadab dalam Islam. Marah adalah emosi yang wajar timbul karena ketidaksenangan terhadap suatu keadaan. Islam tidak melarang marah, namun memberikan panduan dalam menyikapinya, seperti menahan diri dan mengendalikan emosi. Selanjutnya ada dalil tentang marah. Yang pertama dari surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat ke-200. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Innahu sami'un alim. Artinya, jika setan benar-benar menggodamu dengan halus, berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Selanjutnya, ada dalil lagi dari hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, orang yang kuat adalah yang dapat menahan dirinya saat marah. Selanjutnya ada dari hadis riwayat Bukhari lagi yang berbunyi, janganlah engkau marah. Selanjutnya ada sebab-sebab marah, beberapa faktor penyebab marah, yaitu yang pertama depresi, yang kedua kecemasan berlebihan atau OCD, yang ketiga ketergantungan alkohol, yang keempat gangguan saraf atau ADHD, yang kelima kepribadian ganda atau bipolar disorder, yang keenam kesedihan mendalam. Selanjutnya ada cara menghindari sikap marah. Yang pertama ada membaca ta'awuz atau istiazah, yang kedua berwudu, yang ketiga mengubah posisi tubuh, duduk atau tidur, yang keempat memperbanyak berzikir, yang kelima mengamalkan sholat sunnah, dan yang terakhir yang keenam diam dan menjaga ucapan. Selanjutnya ada manfaat menghindari marah. Yang pertama membantu berpikir jernih dan menumbuhkan kekuatan jiwa. Yang kedua menjadi orang yang kuat. Yang ketiga tidak merugikan orang lain. Dan yang keempat mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada kontrol diri dalam Islam. Mujahadah an-nafs. Kontrol diri adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya dari pengaruh negatif agar bisa berperilaku positif dan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini termasuk dalam kesabaran dan pengendalian sikap marah. Selanjutnya ada aspek kontrol diri. Yang pertama, kontrol perilaku, yaitu kemampuan untuk mengubah keadaan yang tidak menyenangkan. Yang kedua, kontrol kognitif, yaitu mengelola informasi negatif yang bisa mengurangi tekanan. Yang ketiga, kontrol dalam pengambilan keputusan, yaitu memilih tindakan dengan pertimbangan yang matang. Selanjutnya ada ciri-ciri orang dengan kontrol diri. Yang pertama, memiliki sabar dalam menghadapi kesulitan. Yang kedua, tidak mudah marah dan emosional. Yang ketiga, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menghitung setiap tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya ada dalil tentang kontrol diri. Yang pertama dari surat Ali Imran, surat ketiga, ayat ke-133 sampai 134. Yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawatu wal ardu iddat lil muttaqin. Yang artinya bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya ayat 134 yang berbunyi allazina yunfiquna fis-sarai war dorai wal
kadimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan yang kedua ada dari hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, seorang mukmin adalah orang yang tidak menyakiti harta dan jiwa orang lain dan berjihad melawan hawa nafsunya. Selanjutnya ada cara menumbuhkan sikap kontrol diri. Yang pertama, meyakini bahwa kemuliaan manusia ada pada akhlakul karimah. Yang kedua, bergaul dengan orang yang soleh. Yang ketiga, berlatih mengendalikan diri secara terus-menerus. Yang keempat, meningkatkan pemahaman tentang kontrol diri dalam Islam. Selanjutnya, ada manfaat memiliki sikap kontrol diri. Yang pertama, menghindari akibat negatif dari keputusan impulsif. Yang kedua, selalu ingat pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Yang ketiga, meningkatkan ketenangan hidup. Yang keempat, memperkuat ukhuwah insaniyah dan sabar dalam menghadapi musibah. Selanjutnya, kita akan membahas berani membela kebenaran atau syaja'ah. Dalam Islam, keberanian untuk membela kebenaran adalah keteguhan hati untuk mempertahankan kebenaran, meskipun menghadapi risiko. Keberanian ini harus dilandasi dengan tujuan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ada dalil tentang berani membela kebenaran. Yang pertama, dari surat Ali Imran, surat ketiga, ayat ke-139, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang mukmin. Yang kedua, ada hadis riwayat Baihaqi yang berbunyi, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Selanjutnya ada bentuk-bentuk sikap berani membela kebenaran. Yang pertama, berani menghadapi musuh di jalan Allah. Yang kedua, berani menegakkan kebenaran. Yang ketiga, berani menjaga rahasia. Yang keempat, berani mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga, berani mengaku kesalahan. Selanjutnya, ada cara menumbuhkan sikap berani membela kebenaran. Yang pertama, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membiasakan diri untuk berani membela kebenaran. Yang ketiga, berteman dengan orang yang berani membela kebenaran. Yang keempat, tidak takut pada kematian. Yang kelima, tawakal dan yakin pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang terakhir adalah manfaat memiliki sikap berani membela kebenaran. Yang pertama, menumbuhkan perilaku terpuji dan tangguh. Yang kedua, membentuk pribadi yang tenang dan tidak mudah marah. Yang ketiga, mengurangi kejahatan di masyarakat. Yang keempat, meningkatkan keamanan dan ketentraman lingkungan. Yang kelima, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.